Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa banyak orang Cina dikenal pinter, rajin, dan sukses? Apakah mereka memang lebih cerdas dari lahir? Atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari cara mereka belajar? Di video ini, kita akan bahas tuntas cara belajar orang Cina. Bukan buat membandingkan, tapi supaya kita bisa mengambil yang bagus dan menerapkannya dalam hidup kita. Karena faktanya, kebiasaan dan sistem belajar yang mereka bangun bertahun-tahun itu bukan cuma soal sekolah, tapi soal mindset dan perjuangan. Dan siapa tahu dari sini kita bisa ketemu cara belajar yang bikin kita juga bisa sukses dengan cara yang lebih bijak. Kita akan bahas dari sisi sejarah, kebiasaan sehari-hari, tekanan yang mereka hadapi, sampai bagaimana mereka belajar di luar sekolah. Semua akan kita kupas, bukan sekadar buat tahu, tapi buat direnungkan. Apa yang bisa aku lakukan mulai hari ini agar belajar jadi kekuatanku? Di akhir video ini harapannya kamu bukan cuma tahu tentang mereka, tapi juga punya semangat baru untuk membentuk cara belajarmu sendiri. Karena siapapun kita, dari manapun asal kita bisa punya masa depan yang luar biasa kalau kita mau belajar dengan cara yang tepat. Cara belajar orang Cina juga menginspirasi banyak negara lain dalam membangun sistem pendidikan yang ketat tapi efisien. Shanghai misalnya sempat menempati peringkat teratas dalam tes PISA global karena sistem pendidikannya yang fokus pada literasi dan numerasi. Kita tidak harus meniru sistem mereka secara utuh, tapi bisa menyesuaikannya dengan konteks dan kebutuhan kita. Pertanyaannya sekarang, apa kita siap untuk belajar lebih dalam, lebih konsisten, dan lebih sadar? Kalau iya, mari kita lanjut ke segmen berikutnya dan kita lihat satu persatu rahasia mereka. Cara belajar orang Cina nggak bisa dilepaskan dari sejarah dan budaya mereka. Sejak ribuan tahun lalu, mereka punya filosofi bahwa pendidikan itu adalah jalan utama mengangkat derajat hidup. Ini dipengaruhi oleh ajaran Konfusius yang mengajarkan pentingnya disiplin, hormat pada guru, dan tanggung jawab moral untuk terus belajar. Bahkan sejak zaman kekaisaran, ujian nasional sudah ada. Disebut keju, yang menentukan apakah seseorang bisa jadi pejabat tinggi. Untuk lulus, orang belajar bertahun-tahun dan menghafal kitab-kitab klasik. Dari sini saja kita bisa belajar satu hal. Mereka terbiasa menganggap belajar sebagai tugas mulia, bukan beban. Banyak kisah inspiratif dari zaman kuno yang masih diceritakan sampai sekarang. Misalnya, ada cerita tentang Sun Jing yang mengikat rambutnya ke langit-langit supaya tidak tertidur saat belajar. Atau Su Qin yang menusuk pahanya sendiri supaya tetap terjaga. Cerita-cerita ini menunjukkan betapa besar nilai ketekunan dalam budaya mereka. Bukan berarti kita harus meniru caranya, tapi semangatnya yang patut ditiru. Nilai Konfusianisme juga mengajarkan pentingnya bakti kepada orang tua. Anak yang rajin belajar dianggap membawa kehormatan bagi keluarga. Maka belajar bukan cuma demi diri sendiri, tapi juga bentuk cinta dan penghargaan terhadap orang tua. Kalau kita bisa menanamkan makna ini dalam belajar, motivasi kita akan lebih kuat dan bertahan lama. Tradisi penghormatan terhadap guru juga luar biasa di Cina. Guru dianggap sebagai tokoh moral dan intelektual, bukan hanya pengajar. Siswa sering menunjukkan rasa hormat dengan cara membungkuk, memberi salam formal, dan patuh pada arahan guru. Di banyak sekolah, peran guru sangat sentral dalam membentuk etos belajar siswa. Ini menunjukkan bahwa relasi yang kuat antara guru dan murid bisa menumbuhkan semangat belajar yang lebih tulus. Lebih dari itu, masyarakat Cina percaya bahwa pendidikan adalah alat utama untuk mobilitas sosial. Terutama bagi keluarga kelas menengah ke bawah, pendidikan adalah harapan utama agar anak mereka bisa hidup lebih baik. Jadi, dorongan untuk belajar bukan hanya datang dari diri sendiri, tapi juga dari lingkungan dan harapan kolektif keluarga. Kalau kamu pikir jam sekolah kita panjang, coba intip jadwal anak SMA di Cina. Banyak dari mereka mulai belajar sejak jam 6 pagi dan baru selesai sekitar jam 9 atau 10 malam. Di antara itu ada sesi belajar mandiri pagi, kelas formal, belajar malam, dan tugas rumah.
Bahkan di beberapa sekolah, pelajaran olahraga atau seni dikurangi supaya fokus ke akademik. Tujuannya jelas, persiapan maksimal untuk ujian nasional, yaitu Gaokao. Salah satu hal menarik adalah adanya sesi self-study sebelum kelas dimulai. Jadi sebelum pelajaran dimulai, siswa sudah datang lebih pagi untuk belajar mandiri. Mereka mengulang materi, mengerjakan PR, atau membaca catatan. Ini bukan karena disuruh, tapi sudah menjadi budaya sekolah. Dari sini kita belajar bahwa kemandirian dalam belajar adalah kunci. Di malam hari mereka juga punya sesi belajar tambahan di sekolah. Banyak siswa masih duduk di bangku kelas hingga jam 9 malam. Dan mereka tidak mengeluh karena tahu bahwa waktu itulah yang akan menentukan masa depan mereka. Kalau kita mau mengejar sesuatu, kita juga harus siap memberikan waktu dan energi yang konsisten. Menariknya, siswa Cinana terbiasa mengisi waktu luang dengan mengulang materi secara konsisten. Bahkan di transportasi umum atau saat istirahat, banyak dari mereka tetap membaca catatan atau menghafal pelajaran. Ini mencerminkan mindset bahwa setiap menit bisa dimanfaatkan untuk belajar tanpa harus menunggu waktu khusus. Mereka juga menjalani hari dengan jadwal yang sangat terstruktur. Setiap kegiatan memiliki jam tetap, dari bangun pagi, makan, hingga waktu tidur. Disiplin ini bukan sekadar tekanan, tapi telah menjadi kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Jika kita ingin meniru, kita bisa mulai dari mengatur waktu belajar yang konsisten setiap hari. Tapi bukan berarti semua ini tanpa risiko. Tekanan belajar di Cina sangat tinggi. Banyak siswa stres dan kelelahan, bahkan depresi karena beban akademik. Bayangkan beberapa dari mereka hanya tidur 4-5 jam per malam demi belajar lebih banyak. Di sisi lain, orang tua juga menaruh harapan besar. Apalagi kalau anak tunggal, seluruh impian keluarga ditumpukan padanya. Fenomena ini sering disebut sebagai involusi atau dalam bahasa mereka neijuan, yaitu kondisi di mana semua orang terus berkompetisi secara ekstrim tapi tidak ada peningkatan signifikan. Semua makin capek tapi tidak ada yang benar-benar merasa menang. Ini membuat banyak anak muda merasa lelah dan mempertanyakan sistem yang ada. Tapi di sisi lain, dari tekanan itu juga lahir generasi yang kuat. Banyak siswa yang tumbuh menjadi individu tangguh, punya daya tahan tinggi, dan tidak gampang menyerah. Kita bisa belajar dari sisi ini, bahwa belajar adalah tentang membentuk mental dan karakter. Tapi tentu harus disesuaikan dengan batas kita masing-masing. Muncul pula fenomena tangping atau rebahan, di mana sebagian anak muda memilih untuk tidak ikut arus kompetisi ekstrem. Ini jadi reaksi sosial atas sistem yang terlalu menekan. Mereka memilih hidup sederhana dan tidak mengejar ambisi yang menguras tenaga. Walaupun kontroversial, ini memperlihatkan bahwa tekanan terus-menerus bisa menimbulkan perlawanan diam-diam. Beberapa sekolah dan pemerintah daerah di Cina kini mulai menyediakan layanan konseling bagi siswa. Mereka menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental. Selain itu, pelajaran seni dan olahraga mulai diupayakan untuk kembali hadir demi menciptakan keseimbangan. Ini jadi pengingat bahwa sukses akademik harus berjalan bersama kebahagiaan. Banyak pelajar Cina juga ikut bimbingan belajar les privat sampai kursus online. Mereka menganggap belajar itu investasi. Bahkan sebelum larangan pemerintah, industri les di Cina bernilai miliaran dolar. Tapi belakangan pemerintah mulai membatasi karena tekanan belajar dianggap terlalu ekstrim. Tapi tetap saja banyak keluarga mencari cara agar anaknya tetap unggul. Sebelum dilarang, banyak siswa ikut les setiap akhir pekan atau libur. Mereka belajar dari tutor privat, dari guru terkenal, bahkan ikut camp pelatihan intensif. Artinya, mereka tidak pernah puas dengan apa yang didapat di sekolah. Mereka selalu merasa bisa belajar lebih banyak, lebih dalam. Sekarang, meskipun banyak larangan, belajar online tetap jadi solusi. Aplikasi seperti Bilibili, Douyin, dan forum seperti Zhihu jadi tempat belajar dan bertanya. Bahkan ada tren siswa live streaming saat belajar untuk saling menyemangati. Ini menunjukkan bahwa ketika motivasi sudah kuat, cara akan selalu ditemukan.
Bahkan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan double reduction policy, praktik bimbel masih berlangsung diam-diam. Les privat dan sesi belajar tambahan tetap dilakukan secara informal. Ini membuktikan bahwa budaya belajar mandiri sudah sangat melekat dalam masyarakat Cina. Yang menarik, siswa Cina tidak segan untuk saling membantu. Belajar kelompok, bertukar catatan, atau diskusi bersama adalah hal yang umum. Mereka menyadari bahwa sukses akademik tidak selalu harus individualistis. Nah, gotong royong belajar menjadi kekuatan yang patut kita contoh. Yang paling penting bukan sistemnya, tapi mindsetnya. Orang Cina diajarkan untuk menghormati proses, tahan banting, dan percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Bahkan kalau gagal, mereka terbiasa untuk bangkit lagi dan belajar lebih keras. Ini yang perlu kita tiru. Ada satu pola pikir yang kuat dalam budaya mereka, bahwa semua bisa dipelajari. Mereka jarang menyalahkan diri karena merasa nggak bakat. Sebaliknya, mereka percaya bahwa latihan dan ketekunan akan mengalahkan bakat sekalipun. Ini mirip dengan konsep growth mindset yang sekarang banyak digaungkan. Jadi, saat kita menghadapi pelajaran yang susah, jangan langsung menyerah. Ingat bahwa kebiasaan dan waktu yang konsisten akan membawa perubahan besar. Kita nggak harus belajar 14 jam sehari seperti mereka. Tapi 1-2 jam yang fokus dan rutin setiap hari bisa jadi kekuatan besar buat masa depan kita. Mereka juga punya prinsip, semua waktu bisa dimanfaatkan untuk belajar. Di sela aktivitas mereka terbiasa membaca, mendengarkan audio pelajaran atau berdiskusi. Ini menjadikan belajar bukan sekadar kegiatan khusus, tapi bagian dari gaya hidup. Hal lain yang menarik adalah kemampuan mereka menunda kesenangan. Mereka tidak segan menunda hiburan demi belajar. Mereka tahu bahwa hasil besar perlu pengorbanan. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita juga harus siap berkorban dalam jangka pendek demi hasil jangka panjang. Dari cara belajar orang Cina, kita bisa ambil pelajaran penting. Belajar bukan hanya tentang sekolah, tapi tentang cara hidup. Mereka disiplin, punya tujuan jelas, dan rela kerja keras. Tapi mereka juga menanggung risiko besar kalau keseimbangan tidak dijaga. Kita tidak harus meniru semuanya, tapi kita bisa mengambil semangatnya. Semangat untuk terus belajar meski tidak ada yang menyuruh. Semangat untuk jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan semangat untuk membuktikan bahwa masa depan bisa kita bangun dari sekarang. Akhirnya, mari kita ciptakan sistem belajar versi kita sendiri yang sesuai dengan tujuan kita, ritme kita, dan kemampuan kita. Yang penting bukan jadi seperti mereka, tapi jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Belajar dari Cina juga mengingatkan kita bahwa sistem hebat bisa dimulai dari rumah. Dari satu jadwal harian yang konsisten, dari kebiasaan kecil yang ditekuni, dan dari rasa ingin tahu yang terus menyala. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulai saja dulu. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya.